wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa, para subscriber dan viewer setia dari channel Ma'had 1. Kita balik lagi di Mantul Podcast. Mantul Podcast, mantul banget loh. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dimanapun kalian berada. Jika pada episode-episode sebelumnya kita membahas tentang masalah-masalah yang seru dan menarik, maka di podcast kali ini juga nggak kalah seru dan menarik juga. Kita kedatangan bintang tamu yang anti mainstream banget malam ini. Gimana? Penasaran nggak nih siapa bintang tamu kita malam ini? Yuk saksikan terus Mantul Podcast. Oke, karena sepertinya para pemirsa sudah tidak sabar siapa bintang tamu kita pada pagi hari ini, langsung saja saya panggil. Please welcome Mahasantri Jamilah Ma'had UIN 1, Apriliana Najwa, dan Eka Toatu Selva. Oke pemirsa, kita sudah kedatangan kedua mahasantri Ma'had UIN 1 yang insya Allah Jamilah wa Mahira, amin amin. Jadi pagi hari ini kita akan ngobrol dan bincang santai bareng mahasantri dengan tema meregup sayonara setelah meneguh air telaga. Lalu apa sih arti dari tema ini? Meregup sayonara artinya adalah sebuah perpisahan yang kita rangkul dengan erat setelah minum air telaga, yang artinya setelah jerih payahnya mencari ilmu. Oke, langsung saja kita ngobrol bareng para mahasantri. Selamat pagi Eka dan Abri. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah baik. Sudah sarapan belum? Alhamdulillah sudah. Sudah sarapan ya? Jadi gak mau ya nanti kalau ditanya? Insya Allah. Oke, langsung saja ya. Jadi buat Eka dan Abri ini, gimana kesan pertama kali masuk Ma'had? Kesan pertama saya ya lumayan shock. Tapi ya nggak apa-apa, soalnya katanya itu hidup itu dijalanin aja. Jadi ya udah jalanin aja. Jadi awalnya shock ya? Ya lumayan sih, soalnya gimana ya, mungkin ada beberapa hal yang sebelumnya itu tidak terjadi di hidup saya dan di Ma'had terjadi gitu. Wah, berarti first experience ya? Yes. Oke, kalau Abri gimana? Saya nggak suka awalnya. Oh, awalnya nggak suka, why? Karena kalau saya dari backgroundnya kan bukan dari sekolah agama atau asrama. Jadi waktu awal-awal masuk Ma'had itu adaptasi yang kayak wah kenapa ini kok saya gini gitu sih. Tapi kalau sekarang sudah suka sekali. Alhamdulillah. Jadi awalnya yang susah itu proses adaptasinya ya? Benar sekali. Iya benar. Adaptasi. Dari mungkin kesan pertamanya Eka dan Abri tentang Ma'had yang mungkin susah untuk dijalani, apa sih yang membuat kalian bisa bertahan di Ma'had ini? Kalau dari saya katanya kita itu udah pergi jauh, masa udah jauh-jauh nggak ada hasilnya gitu. Jadi ya itu yang membuat saya semangat dan bertahan sampai detik ini. Oke, dari jauh ya. Eka dari mana? Saya asalnya dari Lamongan, tapi dulunya di Kalimantan Timur. Oh. Jadi bisa dibilang ya anak perantauan juga. Jadi harus benar-benar belajar dan menghasilkan apa yang kita yakinkan untuk orang tua gitu. Wah, jadi Ma'had benar-benar bisa jadi sarana pembelajaran bagi para mahasantri yang merantau ya. Oke, dari Abri gimana, Abri? Kalau saya, alasan saya kenapa kok sampai bisa bertahan, karena saya dari awal sudah memutuskan bahwa masuk Ma'had, jadi saya harus bertanggung jawab dengan keputusan saya. Jadi kalau udah mulai ya harus diakhiri dengan baik. Oke, jadi komitmennya bagus sekali ya pemirsa. Wah, kalau dari hal-hal yang menyenangkan nih, kira-kira hal-hal menyebalkan apa sih yang kira-kira kalian alami di Ma'had ini? Kalau boleh jujur sebel dengan beberapa peraturannya Siti. Sama ya. Iya. Ada beberapa peraturan yang mungkin bagi saya itu kayak apa ya, terlalu hiperbola banget, padahal itu bagi saya adalah suatu hal yang biasa, cuman mungkin di sini itu hal yang sensitif gitu di
Oke, bisa sebutkan contohnya? Ya contohnya kayak mau pergi ke kamar mandi tapi harus berhijab gitu. Oh gitu. Kan lumayan ribet gitu loh Ti. Jadi ya gitu. Oke, jadi harus menutup aurat. Padahal di sini banyak perempuannya semua. Ya dan di sini kan laki-laki kan nggak boleh masuk Ti. Terus kenapa kok kita harus menutup banget gitu? Oke, jadi sebenarnya peraturan ini dibuat untuk melindungi kalian sendiri karena kita itu hidup di dunia tidak hanya manusia saja, tetapi ada jin juga. Nah, sehingga maka dari itu harus melindungi dari godaan-godaan dari jinnya, sehingga tetap menutup aurat. Kalau dari saya, hal yang paling menyebalkan kan saya di bab Khotijah lantai 3 itu kan lantai atas sendiri. Jadi capek bolak-baliknya itu yang paling menyebalkannya. Oke, jadi capek bolak-balik ya? Iya. Maunya ada lift? Ya, semoga saja. Gak eskalator aja Oh, tuh. ada eskalator, mungkin flying fox ya, biar Ya langsung mungkin keluar. bisa request dulu ya Ti ya. Iya, Boleh. Semoga nanti ada fasilitas seperti itu ya. Amin. Dari peraturan-peraturan yang mungkin sudah kalian singgung nih, pernahkah Eka dan Abri ini kena takzir? Pernah Ti. Saya pernah juga nih. Alhamdulillah pernah ya. Jadi pemirsa kalau belum tahu tentang takzir, takzir itu adalah hukuman karena sudah melanggar salah satu peraturan atau kegiatan di Ma'had Al-Jamiah ini. Kira-kira takzirnya apa? Cerita sedikit ya Ti. Oke, Waktu boleh. itu saya kan mau ke kamar mandi, mau ngapain wudhu kalau nggak salah Ti. Tapi saya itu buru-buru dan saya pakai gamis, tapi lengannya itu saya gulung sampai siku. Kelihatan sama ukti, jadinya ditakzir deh Ti. Gitu. Oh gitu. Oke, Hmm. jadi auratnya kelihatan ya Eka ya? Iya, ternyata itu nggak boleh. Saya pikir kan, alah kan mau ke kamar mandi, nggak apa-apa. Oh ternyata itu juga salah satu aurat dan harus ditutup. Iya betul. Alhamdulillah jadi salah satu pelajaran juga. Ngomongin tentang kesan dari Ma'had pertama kali yang ada di benak kalian nih, kira-kira apa sih yang membuat kalian itu merasa berat ada di Ma'had ini? Kalau bagi saya ya Ti, kenapa sih kita kalau misalnya keluar kamar, mau ke kamar mandi, itu nggak boleh pakai celana, harus berhijab. Sedangkan di sini kan mayoritasnya perempuan semua, dan laki-laki juga nggak boleh masuk ke Mabena. Terus kenapa harus ada peraturan itu gitu? Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan ini, sebenarnya jawabannya sudah diketahui oleh banyak mahasantri ya. Karena di Ma'had Al-Jamiah ini kita ada petugas yang sering masuk keluar untuk mengantarkan galon, untuk membersihkan keluar ma'had dan lain-lain. Jadi takutnya nanti kalau auratnya terlihat oleh lawan jenis. Iya, tapi awalnya kan shock, kenapa sih kok harus ada seperti itu, masih ini pas awalan belum tahu alasannya sih Ti. Oh gitu. Gitu. Sekarang sudah tahu ya berarti. Alhamdulillah sudah dan bisa menerima juga. Oke, bisa diterima jawabannya. Kalau Abri bagaimana? Saya kan di bab Khotijah lantai 3. Jadi hal yang paling berat di Ma'had ini bolak-balik tangganya nih. Oh, bolak-balik tangganya. Iya. Oke. Jadi minta Ma'had punya lift ya? Amin. Nggak minta eskalator. Oh iya, Boleh. mungkin flying fox kalian ya biar bisa meluncur ke masjid ya. Iya. Lebih seru deh itu Ti. Ya, boleh. Semoga nanti dianggarkan. Amin. Oke, dari peraturan-peraturan Ma'had ini mungkin pernah nggak sih kalian punya niat atau pernah membolos gitu? Alhamdulillah nggak pernah sih Ti. Alhamdulillah nggak pernah. Ya, alhamdulillah nggak pernah. Oke. Kalau Abri? Kalau niat ada. Oh, niatnya ada. Pernah ada niatnya. Tapi ya Dilakukan? pernah juga. Pernah juga. Jadi bisa sampai kena takzir ya? Iya. Takzirnya apa? Baca surat Ar-Rahman. Oke. Hafalan. Masya Allah, jadi takzirnya di Ma'had ini sangat mendidik sekali ya. Iya. Membaca Al-Quran. Sehingga kalau ditakzir sama dengan bertambah pahala. Kalau Eka, apakah pernah ditakzir? Kalau ditakzir pernah Ti.
Waktu itu sedikit cerita ya, Ti. Oke, boleh. Waktu itu kan saya keluar dari kamar mau ke kamar mandi, dan itu nggak sengaja, nggak tahu sih waktu itu sengaja apa nggak sengaja apa sengaja, saya juga lupa. Mau ke kamar mandi pakai gamis tapi lengannya itu saya lipat sampai siku. Ternyata ketahuan sama ukti, jadinya ditakzir gitu. Waduh, masih berkaitan sama pernyataan yang pertama ya tadi ya. Iya, masih ada kaitannya juga sih, Ti. Oke. Takzirnya apa ya? Oh, disuruh murojaah hafalan saya. Nah ini salah satu hal yang menyenangkan dari Ma'had Al-Jami'ah. Jadi takzirnya benar-benar mendidik ya. Sangat mendidik. Oke, kalau misalkan di Ma'had ini ada sesuatu yang mungkin kalian sebarkan seperti yang tadi, takzirnya mungkin dan peraturan-peraturannya, pastinya ada hal yang menyenangkan lah kalau di Ma'had. Kira-kira hal yang menyenangkan apa nih yang berkesan banget di hati kalian? Hal menyenangkan ya itu tadi kita dapat teman baru, terus itu banyak pelajaran-pelajaran juga yang saya dapatkan di sini yang mungkin kalau misalnya saya waktu itu ngekos mungkin saya nggak dapat pelajaran-pelajaran itu gitu. Masya Allah. Sebenarnya ya kurang lebih sama, dapat teman baru, kenal dan ketemu dengan yang sangat luar biasa. Dan yang paling menyenangkannya dapat ilmu-ilmu baru yang selama ini belum saya pelajari di sekolah umum saya. Oh gitu ya, Masya Allah sekali. Alhamdulillah bisa bersyukur tinggal di Ma'had ini. Iya. Nah kira-kira apa sih yang pengen kalian lakuin kalau sudah lulus dari Ma'had ini? Kalau saya ya kan berencana ngekos, tapi saya nyari kosnya nih yang dekat-dekat di daerah masjid dan juga ma'had. Niatnya supaya bisa ikut beberapa kegiatan ma'had, seperti kalau nggak salah kan ada ngaji pasca itu lebih itu yang iya. nah saya rencananya mau ikut itu, atau mungkin nanti misalnya ada kegiatan daurah taklim ataupun yang lainnya mungkin saya bisa join, saya pengen join gitu. Oh gitu. Nggak pengen meneruskan jadi musyrifah? Wow. Saya belum percaya diri, Ti. Soalnya masih merasa kayaknya saya lebih pantas jadi mahasantri saja daripada musyrifah gitu. Masih tetap terus belajar ya di mana Iya saja. benar. Kalau Abri gimana, Abri? Kalau saya akan tetap melanjutkan hidup saya, tapi saya nggak Masya Allah, Alhamdulillah tetap hidup. tapi saya nggak akan melupakan ilmu-ilmu yang sudah dapat di Ma'had. Hmm. Tetap mengingatnya dan insya Allah semoga tetap bisa melakukannya. Amin amin. Semoga tetap istiqomah ya. Amin. Ngomongin tentang kegiatan yang sudah disinggung sama Eka nih, kira-kira dari kalian berdua ini kegiatan dari Ma'had yang paling kalian enjoy buat ngelakuin itu apa aja sih? Kegiatan yang paling enjoy, oh pas ini, Ti, pas sorogan. Soalnya saya kan sorogannya sama ukti, salah satu ukti, jadi itu tuh seru banget. Ketika itu kita mengaji tapi juga kadang diselingi dengan cerita-cerita, jadi saya merasa sangat enjoy. Alhamdulillah, jadi sorogan ini salah satu mendekatkan diri kepada Allah dan juga mendekatkan diri dengan teman-teman dan ukti juga. Iya benar, Ti. Alhamdulillah. Kalau Abri? Kalau saya kegiatan Ma'had yang paling saya suka itu senam pagi di hari Minggu. Senam pagi nih, Iya. mengingatkan sekali. Gimana ceritanya kalau bisa senang? Karena kan kalau kita di Ma'had itu selalu pakai misalnya gamis atau rok ya. Tapi kan kalau senam pagi itu kan boleh pakai celana training, jadi ya kayak wah ini aku tunggu ini bisa pakai celana di Ma'had. Karena kamu biasanya atraksi ya? Oh, enggak nih, biasa saja. Oh, biasa saja juga. Tidak bersemangat ketika senam? Semangat sekali. Oh, semangat sekali. Alhamdulillah. Meskipun seminggu sekali tetap dilakukan dengan semangat ya. Semangat selalu kalau itu. Alhamdulillah. Ketika senam saja nih. Semuanya semangat saya. Oh iya, tapi yang paling menyenangkan ya senam. Senam. Nah, ngomongin tentang kegiatan Ma'had, kita kan habis ngobrolin tentang kegiatan Ma'had nih. Kira-kira gimana sih cara kalian membagi waktu antara kuliah dengan Ma'had atau dengan organisasi yang kalian gabung di sana gitu? Kalau dari saya, Ti, alhamdulillah jadwal kuliah saya itu pas semester 1 banyak online, dan yang semester 2 pun nggak ada jadwal malam, jadi
kan Ma'had kan kalau kegiatan malam, sedangkan kampus saya sudah full ketika pagi ataupun siang itu. Jadi semua itu sudah tertata gitu, Ti. Alhamdulillah sudah tertata ya. Iya. Oke. Kalau Andri bagaimana? Kan kalau di Bahar itu kegiatannya habis sholat subuh sampai jam 6, terus dilanjut lagi habis maghrib. Kalau saya menyiasatinya, waktu masih di Bahar untuk semester 1 dan 2-nya, saya nggak terlalu ikut organisasi yang banyak. Jadi biar fokus ke Bahar dulu. Dan yang agak sulitnya kalau misalnya ada kuliah, walaupun mayoritasnya kuliah tuh pagi sampai sore, tapi misalnya kalau ada kayak kerja kelompok atau lainnya yang di waktu malam, itu sih agak susah di. Tapi kalau selebihnya sih aman. Aman ya. Jadi belajar di Ma'had ini bukan hanya belajar tentang pendalaman agama dan bahasa, tetapi juga belajar tentang manajemen waktu. Ini para mahasiswa hebat bisa manajemen waktu sehingga bisa menyeimbangkan kuliah dan Ma'had serta organisasi mereka. Ngomongin tentang kegiatan lagi nih, kira-kira gimana perasaan kalian ketika kegiatan rutin seperti Sobaulullah dan juga dirosah nih? Kalau membahas tentang kegiatan, apalagi membahas tentang Sobalullah ya, Ti. Waduh, itu suatu kegiatan yang lumayan berat sih, Ti. Soalnya ya habis sholat subuh terus disuruh bergotong-gotong apa untuk belajar dengan ngantuk-ngantuknya itu, masya Allah banget, melawan ngantuk dan belajar itu sangat-sangat wow. Insya Allah akhirnya bisa ya. Alhamdulillah dapat bertahan hingga saat ini. Alhamdulillah. Gimana kalau Andri sama? Kurang lebihnya sama, kalau ya sebelum pagi ya ngantuk, kendalanya kalau kegiatan di Rosa habis isa capek habis kuliah, jadi ya harus tetap semangat sih. Oke. Jadi kegiatan Sobaulullah ini adalah kegiatan yang dilaksanakan di Bahar setiap pagi untuk mendalami pembelajaran bahasa Inggris dan juga bahasa Arab. Sedangkan kegiatan di Rosah adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah sehabis Isya dengan pendalaman kitab dan setelah maghrib pendalaman Al-Quran. Oke, jadi mahasiswa ini diajarkan untuk tidak tidur setelah subuh karena dampaknya Iya, buruk ya. benar. Oke, alhamdulillah. Jadi terbiasa ya, meskipun Ya, tidak alhamdulillah, sombong Ti. tetap Tetap nggak tetap tidur. bangun, tetap gak tidur. Ya, biasa nyari kegiatan, Ti, supaya nggak tidur dan lebih produktif sih. Alhamdulillah lebih produktif ya. Kira-kira menurut mahasantri Jamilah ini hal apa yang tidak terlupakan ketika di Ma'had ini? Kalau dari saya, Ti, ya itu tadi mengantuk, melawan ngantuk itu kan sangat luar biasa. Dan nanti ketika saya sudah di kos mungkin hal itu bakal dikangenin. Habis sholat subuh saya mau ngapain ya? Kalau di Ma'had dulu kan ada pembelajaran Sobalullah, sedangkan saya sekarang mau ngapain? Semoga aja ya nggak tidur habis subuh gitu. Amin, amin. Semoga tidak tidur ya habis subuh. Iya. Kalau saya mungkin yang bakal dikangenin momen-momen sama teman-teman di kamar, momen-momen kena takziran, atau Karena tidak akan kena takzir lagi di kos ya. ya Takzir hukum sendiri. sama kegiatan-kegiatan yang rutin kan, misalnya kalau udah jadi aktivitas sehari-hari terus tiba-tiba nggak ngelakuin, ya mungkin itu yang akan dikangenin. Oke, nggak ada yang kangen sama Upinya berarti. Kangen sih, Ti. Cuman Alhamdulillah. ini apa malu untuk mengungkapkan, Ti. Kangen sama Ovi. Pasti kangen banget sih. Kira-kira nih kalian kan sudah enjoy dan sudah beradaptasi dengan kegiatan di Ma'had. Nah, apakah di hati kalian paling dalam ada penyesalan gitu pernah tinggal di Ma'had ini? Kalau nyesel tinggal di Ma'had nggak ada sih, Ti. Cuma nyesel beberapa apa ya? Bisa dibilang kayak mungkin waktu itu kayak saya ketika pembelajaran nggak terlalu memperhatikan, dan itu rasanya kayak nyesel banget. Kenapa kok waktu itu saya nggak memperhatikan? Dan sekarang tuh rasa nyesel itu ada gitu, Ti. Jadi pengen mengulang lagi pembelajaran itu ya? Iya, bisa dibilang seperti itu sih. Kalau dari saya juga kurang lebihnya sama. Kalau menyesal di Bahar enggak, karena banyak sekali ilmu yang bisa diperoleh, tapi mungkin yang menyesalnya kurang benar-benar nggak terlalu serius ketika di Bahar ini. Oh,
gitu? Kenapa nggak gini? Waduh, penyesalan memang datang terakhir ya. Kalau di awal namanya pendaftaran, gitu ya. Oke. Nah, Eh, kira-kira kita mengulas balik nih. Pertama kali di Ma'had ini, memangnya kalian masuk ke sini motivasinya apa sih? Kalau motivasi saya masuk Ma'had karena saya kan dari Jauti, supaya orang tua itu merasa tenang dan melepaskan saya, yaitu saya meyakinkan dengan saya di Ma'had aja. Kalau di kos kan orang tua pasti khawatir nggak ada yang menjaga, dan ya pasti nanti takutnya ada hal-hal yang lainnya lah. Jadi dengan di Ma'had orang tua percaya, alhamdulillah. Alhamdulillah aman, nyaman, terkendali. Ya itu salah satunya. kalau dari saya kan saya salah satu penerima beasiswa KIP. Oh, Jadi ketentuannya itu kalau beasiswa KIP pada semester 1 dan 2 wajib tinggal di Mahat. Jadi kalau motivasi utamanya ya karena KIP, tapi kalau sekarang sudah suka banget sama Mahat. oke, jadi motivasi setelah KIP ini apa? Motivasinya setelah karena beasiswa? Selain itu, Iya, karena sudah cinta berarti ya. ya, tapi ya sewajarnya saja. Sewajarnya saja cintanya ya. Iya, iya. Alhamdulillah. Jadi di Ma'had ini dengan beberapa peraturan yang seperti mengikat tapi sebenarnya melindungi dan menyayangi mahasantri ini Iya, yang membuat membuat mahasantri aman dan dari pergaulan-pergaulan yang mungkin harus dihindari oleh para remaja pada saat ini. Oke, ngobrol santai kita ini sepertinya juga bikin haus ya. Oke, monggo diminum dulu. Ya, boleh diseluruh dulu nggak Niti? Oke, boleh ditiup dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, tidak terasa ya para pemirsa, kita sudah sampai di penghujung acara. Setelah sekian menit kita menemani para pemirsa Mantul Podcast ini. Nah, kira-kira di penghujung acara ini, apakah ada pesan-kesan dan harapan yang ingin kalian sampaikan untuk Ma'had dan diri kalian sendiri mungkin? Pesan saya untuk Ma'had semoga lebih baik lagi. Ya walaupun ini sudah baik sih sebenarnya. Semoga ada peningkatan terus. Dan kesan saya sangat-sangat terima kasih untuk Ma'had yang telah menambah pengalaman dan juga ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan hanya di sini, dan nggak tahu di luar saya akan mendapatkan hal itu juga apa tidak. Oke, amin ya rabbal alamin. Kalau harapan untuk diri sendiri mungkin? Harapan untuk diri sendiri semoga selalu istiqomah, semoga tetap produktif sama seperti yang saya lakukan ketika di Ma'had. Amin. Kalau dari saya pesannya untuk Mahat, semoga semua fasilitas Mahat di-upgrade ke lebih yang baik atau Oke, lebih yang di-upgrade baru. lagi ya. Iya, biar kalau mahasiswa baru lebih nyaman. Kalau pesan saya untuk diri saya sendiri, semoga saya tetap bisa istiqomah walaupun sudah tidak lagi di Mahat. Oke, jadi itu sekalian dengan harapan ya. Iya. Aku mikir kata-kata penutup ya. Oke, kan tadi Uti sudah tanya sama saya dan juga sama Api. Boleh tanya balik nggak, Ti? Boleh banget dong, nanya apa nih? Kalau Uti sendiri, motivasi awal masuk di Ma'had itu gimana, Ti, ceritanya? Jadi sebenarnya motivasi awal saya masuk di sini itu karena saya juga sudah tidak tahu lagi tinggal kemana selain di Ma'had gitu. Jadi saya sudah merasa kalau Ma'had ini adalah jalan saya gitu. Jadi pertama kali memang seperti itu sampai saya akhirnya daftar di sini dan masih lanjut di sini sampai sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana, ada pertanyaan lagi? Kalau jadi muslimah enak nggak sih, Di? Alhamdulillah, kalau segala sesuatu itu pasti ada enak dan tidaknya. Iya. Nah, maka pintar-pintarnya kita buat mengambil pelajaran dan mengambil sisi positif dari hal tersebut. Kalau misalnya kita bisa berkembang dalam hal itu, kenapa tidak dilanjutkan saja gitu? Iya benar. Uti awal masuk di sini apakah merasakan seperti yang kami rasakan? Kurang suka Tidak shock gitu, Ti. atau sudah suka sekali? Alhamdulillah, ketika pertama kali jujur saya sudah merasa nyaman. Jadi pertama kali memang saya sudah merasa nyaman dengan adanya saya di rumah yang
online terus saya bisa sama teman-teman, terus di sini bisa ngaji gitu. Soalnya kalau online kan beberapa madrasah diniyah itu diliburkan gitu. Jadi di sini bisa ngaji lagi, bisa kumpul sama teman-teman gitu. Alhamdulillah merasa nyaman begitu ketika pertama kali sudah di sini. Kalau dari Eka dan Abri apakah merasa nyaman dengan kasur Ma'had ini? Alhamdulillah nyaman banget sih, Ti. Soalnya saya alhamdulillah dapat posisi yang bawah ya, Ti. Jadi saya rasa itu nyaman. Kalau saya dapat posisi kasur yang atas, tapi ya nyaman-nyaman aja. Oke, jadi kasur Ma'had ini memiliki salah satu kekuatan dan energi untuk menarik para orang-orang untuk tidur di atasnya ya. Ya benar sekali. Betul, sangat nyaman. Apalagi kalau subuh. Aduh, rasanya kayak kasur saya tuh memanggil-manggil terus. Aduh, gitu. Masya Allah kasurnya kena setan itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak terasa ya, setelah beberapa menit kita menemani Mantul Podcast ini, kita harus mengakhiri bincang seru dan santai kita pada pagi hari ini. Jangan lupa terus saksikan Mantul Podcast di channel Ma'had 1 karena akan ada episode-episode menarik dan seru yang lainnya. Oke, thanks for watching. Terima kasih saya sampaikan kepada narasumber kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Sama-sama. Dan juga terima kasih kepada para penonton dan pemirsa setia Mantul Podcast. Jangan lupa terus saksikan Mantul Podcast hanya di channel Ma'had 1 karena akan ada episode-episode menarik setelahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.